Du, 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 du. Ah, jam 2 cuy. Ntar. Sorry, sorry. Ah, mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Hmm, ntar. Gua cabut ini bentar. Sorry. Ah, mungkin udah banyak yang tahu kenapa saya bikin video ini pagi banget. Kenapa? Karena saya baru, yang pertama saya baru pulang jam, ya bisa dibilang baru nyampe rumah jam setengah 12 tadi. Sama bisa saya kasih tahu bahwa sebelumnya saya sebenarnya sudah bikin video ini. Cuma bodohnya, bodohnya saya taruh kamera di sini cuy. Aduh, jadi nggak kelihatan ya. Saya ngetik apa nggak kelihatan. Jadi saya taruh sini sekarang. Oh, saya mau bikin lagi. Oke, buat kalian ya. Oke, untuk latar belakang dulu kenapa saya bikin video ini. Kalian bisa skip ya untuk langsung ke start. Saya nanti bakalan kasih timestamp. Kenapa saya bikin video ini? Karena ada salah satu teman saya atau teman-teman saya itu belum pernah pakai Linux dan ya mereka ada kesulitan tertentu gitu. Ya mungkin itu aja kesulitannya. Apa latar belakangnya ya. Oke, saya mau pindah ini ke yang lain. Habis itu saya mau ganti ke sini. Ya biar nggak nutup banyak-banyak gitu. Nah, kita mau jelasin yang pertama ada kegiatan satu ya. Ini jangan lupa install Ubuntu-nya dulu, please. Oke, buat yang nggak paham ini sebenarnya saya di mana operating systemnya. Saya di Ubuntu ya. Saya bisa membuktikan bahwa saya di Ubuntu. Neofetch. Nah, ini saya di Ubuntu ya. Ubuntu 21. Cuma dia ininya Regolith ya, distribusinya. Distribusi turunan Ubuntu tapi Regolith. Dia jadi pakainya window manajernya i3. Oke, kita langsung mulai aja mungkin. Kita clear. Kalian pertama-tama harus buka terminal dulu. Ntar ya, kita exit dulu. Jadi kan misalnya kalian kayak gini doang ya. Kalian harus buka terminal dulu. Kadang-kadang shortcutnya tuh Ctrl Alt ya, Alt habis itu T. Ctrl Alt T, Ctrl Alt T. Atau kalau enggak, kalau misalnya kalian nggak bisa Ctrl Alt T, kalian bisa coba Ctrl T. Tapi kalau misalnya nggak bisa, udah langsung buka terminal aja. Kalian cari di apa ya namanya itu start menu atau menu application apa namanya, app drawer, app launcher apa namanya itu. Kalian langsung cari aja terminal, nanti langsung keluarin terminal kayak gini. Kalau sudah selesai ya, kalian langsung mau beralih ke mode administrator. Bentar ini saya besarin dulu. Nah, sama ini juga. Alright. Kita langsung mau buka ke menu administrator. Kita nggak usah baca atas-atasnya ya. Saya udah apal. Untuk naik ke administrator itu caranya adalah sudo ya, sudo sudo su. Jadi sudo ini artinya apa? Sudo itu artinya super user do. Jadi super user itu adalah akun yang paling atas, dia bisa ngapain aja, bisa ngerusak laptop kalian atau bisa ngerusak komputer kalian kalau misalnya memang disuruh gitu. Jadi hati-hati untuk menggunakan sudo ini. Ya, dia bisa apa aja, bisa melakukan apa aja di dalam Linux ini. Kalian enter, habis itu kalian bakalan diminta password ya. Password pas kalian install itu apa? Jangan lupa passwordnya, jangan lupa username-nya. Nah, itu password sudah masuk ya. Sudah saya masukkan, habis itu kita sudah masuk ke dalam root. Sudah masuk ke dalam user root ya maksudnya. Jadi dia ganti ke root ya. Tadinya nama kalian sekarang jadi root. Kalau sudah masuk, kita bisa langsung masuk kegiatan yang selanjutnya itu untuk melakukan update sama upgrade. Oke, apa itu sebenarnya update ya? Kita langsung apt ya sebenarnya update. Langsung aja, langsung kayak gitu. Nah, sebenarnya update ini apa sih? Dia mengupdate list-list repository atau repository-repository yang digunakan untuk mengupgrade aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer kalian. Jadi misalnya di dalam komputer itu ada Firefox ya, ada browser, ada file manager, ada ya macam-macam semua itu sebenarnya diambil dari repository-repository. Bayangin aja repository ini tuh adalah kayak server. Jadi server-server yang ada di sana, yang ada di luar. Terus itu kalian bisa ambil updatean-updatean dari server itu gitu. Nah, itu harus kita update dulu repositorinya di mana aja. Habis itu list-list repositorinya masih ada atau enggak gitu. Kita cek.
Nah, untuk mengupgrade Firefox atau file name atau browser apa aja yang ada dalam aplikasi dalam Ubuntu kalian itu kita menggunakan upgrade. Jadi kita bentar, kita clear lagi biar kelihatan apt upgrade. Nah, upgrade itu dia yang ada di nomor 3 ini ya. Jadi upgrade. apt upgrade. Apt sebenarnya apa sih? Apt itu dia paket manajernya Ubuntu. Jadi yang memanage semua paket-paket itu maksudnya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Ubuntu ini. Jadi kita enter aja langsung. Sebenarnya ya apt upgrade ini dia kalau misalnya kalian baru install lama cuy. Mendingan kalian lakukan sekarang aja mungkin atau nanti ya setelah mencoba yang lain-lain. Tapi jangan dilakukan pas praktikum nanti cuy. Soalnya kalau misalnya praktikum nanti dilakukan, ya bakalan makan waktu lama. Kalau tergantung kecepatan internet ya. Kadang kecepatan internet tinggi aja masih di limit sama servernya. Jadi ya bisa sampai 10 menit, 20 menit, bisa sampai 1 jam. Tergantung berapa banyak update-nya dan kecepatan internetnya gitu. Kalau sudah selesai, ya ini kebetulan saya sudah upgrade. Jadi ya nggak ada yang di-upgrade gitu. Kalau nggak ada update. Kalau sudah selesai, kita langsung mau menampilkan tanggal dan jam pada saat ini. Kita langsung pakai date aja. Udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama asisten labnya dimintain nampilkan kalender ya, tinggal kal ya kalau nggak salah. Oh ya, kalian nggak ada ya. Kita bisa apt install kal. Kalau misalnya nggak ada cal, dia bakalan install. Kita pakai apt install. Apt install itu artinya kita mau menginstal sebuah aplikasi yang ada di repository ya, salah satunya. Nah, itu dia udah selesai. Kita bisa kalender ya ini ya. Jadi kalendernya ini kayak gini, begitu. Nah, udah selesai, kita clear. Clear. Nah, kalau sudah selesai kita menampilkan tanggal dan jam saat ini, maka kita mau menampilkan informasi file secara detail ya pada directory documents. Nah, kebetulan directory documents ini saya nggak ada apa-apanya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau ngecek eh, apa ya atribut-atribut file informasi-informasi kayak gitu kadang kita pakai ls kita enter. Nah ntar ya kita aktifin. Nah sebenarnya kayak gini, ini apa yang ada di dalam folder home saya. Folder home itu isinya ada desktop, documents, .files ya kalau misalnya ini punya saya ya. Ini kalau misalnya defaultnya biasanya desktop, documents, downloads, music, pictures, public template, sama videos. Kalau yang test.c, goworks, sama .files ini kayaknya punya saya ya. Saya pas download apa macam-macam gitu. Nah, ini detail-detailnya ya. Kalau misalnya ditanyain, mungkin nggak ditanyain, cuma ini nanti ditanyain mungkin ya. D ini saya kurang tahu D ini apa. Sekalian silakan cari sendiri. Cuma kayaknya asumsi saya D ini artinya directory ya. Soalnya kalau di sini itu dia file, itu dia nggak ada cuy. Habis itu di sini ada RWX. RWX itu artinya read, write, execute. Read itu untuk membaca filenya ya. Habis itu write itu untuk menulis ke filenya. Execute ini artinya untuk menjalankan filenya. Misalnya itu aplikasi. Nah, RWX yang pertama kalau misalnya strip ini artinya nggak punya akses itu gitu. RWX yang pertama itu untuk user kalian. Jadi user kalian bisa read, bisa write, bisa execute. Yang kedua ini adalah untuk grup. Jadi di sini ada grup user kalian. Jadi setiap user di dalam Linux, misalnya usernya ada 3, itu dia punya grup. Misalnya 3 user ini dijadikan satu grup. Nah, grup ini bisa ngapain aja selain user. Nah, dia itu bisa bisa read, tapi nggak bisa write, tapi bisa execute gitu. Nah, yang terakhir ini adalah yang lain. Selain user dan selain grup, apa aja, siapa aja, itu bisa read sama execute. Nah, kalau misalnya di sini dia bisa read, write, execute. Grup bisa read, write, execute juga. Habis itu yang orang lain nggak bisa write, gitu aja. Sebenarnya kayak gitu. Yang pertama ini adalah user, yang kedua ini adalah grup. Ya kebetulan di sini ada grupnya namanya nama user saya. Kadang-kadang kalian bakalan nemukan grup yang namanya bukan user kalian, ya kayak kalau misalnya kalian install web server di dalam Linux kalian, nanti bakalan ada grup yang namanya HTTP. Atau ada kalau misalnya di Arch Linux ya, Linux yang biasa saya pakai itu ada namanya wheel. Ya, dia tuh penggantinya root.
Habis itu ada grup root juga ya kalau misalnya ada di root files gitu. Nah, habis itu di sini ada, ini saya juga kurang tahu apa. Nah, di sini ada tanggal dibuatnya ya atau tanggal digantinya, dimodify-nya. Habis itu di sini ada nama. Ya nama file, nama folder gitu, dia bakal ada di situ, cuy. Kalau sudah selesai, itu sudah semuanya, kita mau menampilkan masuk ya ternyata ya. Masuk ke dalam directory documents. Oke. Oh iya, tadi kita akan disuruhnya menampilkan informasi file di directory documents ya. Nah, kita nggak di directory documents ini. Caranya untuk menampilkan em, informasi files di directory documents ini kita ls min ls habis itu documents. Nah, kayak gitu habis itu enter. Nah, itu dia nggak ada isinya ya. Dia tidak ada isinya sih. Memang soalnya nggak ada isinya documents ini. Nah, kita visualisasikan aja biar enakan. Kita mau buka files. Nah, ntar ya kita taruh situ. Ini taruh sini nih. Taruh sini. Dah, kayak gini. Habis itu kita mau di sini kan ya, kita di home ya. Habis itu kita mau masuk ke dokumen. Gimana caranya? Kita mau masuk ke dokumen ya. Ini kan disuruh nih, masuk ke directory documents. Kita adalah dengan cara cd documents. Habis itu kita udah di dokumen. Nah, tadinya kan home, habis itu nama user kalian. Kalau di sini sekarang home, nama user, habis itu documents. Nah, karena documents ini foldernya ada di dalam home user kalian gitu. Kita tinggal clear untuk menghapus semuanya ya, biar nggak kelihatan apa ya, berantakan. Nah, berarti dengan kita udah menyelesaikan perintah ke-6, kita udah menyelesaikan kegiatan 1. Kita mau masuk ke kegiatan 2. Kegiatan 2 kita harus membuat directory di dalam documents. Ini kan kita udah dalam documents nih. Dengan nama praktikum sistem operasi. Oke, kita langsung aja dengan menggunakan mkdir make directory kepanjangannya. Habis itu nama filenya, nama foldernya praktikum sistem operasi. Enter. Sudah, itu kan dia bakalan muncul nih di sini. Praktikum sistem operasi. Habis itu kita mau masuk ke dalam directory tersebut. Ya udah, kita langsung cd itu tadi, enter. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada spasinya, jangan lupa pakai ini ya. Atau kalau nggak mau pakai beginian, kita bisa pakai petik 2 ini untuk menandakan bahwa itu string gitu. Sama kayak di pemrograman gitu kan. Kita clear dulu, kita pastikan bahwa kita udah di dalam folder praktikum sistem operasi. Kalau sudah, kita mau bikin apa nih? Kita suruh bikin directory yang namanya modul SO. Ya. Kita mau bikin itu caranya sama kayak tadi, make directory modul enggak. Modul SO. Enter. Sudah ada di situ cd modul SO. Habis itu kita mau ls ya. ls. Nah, kan nggak isinya. Oke, clear. Kita habis itu selanjutnya kita disuruh buatlah 2 file dengan nama kegiatan 1 dan kegiatan 2. Caranya adalah touch kegiatan 1 sama 2. Kegiatan 1 sama kegiatan 2. Touch itu dia untuk membuat file. Nama filenya apa? Kegiatan 1 sama kegiatan 2. Kita enter. Habis itu kita ls. Ya, tampilkan isi dari directory saat ini. Kita ls. Nah, itu kalian lihat ada kegiatan 1 sama kegiatan 2. Kalau misalnya kita lihat masuk ke dalam sini, nah, habis itu modul SO, nah itu dia ada kegiatan 1 sama kegiatan 2 gitu. Kalau sudah selesai, kita clear dulu, artinya kita sudah selesai di kegiatan 2. Kita langsung ke kegiatan 3. Copy file kegiatan 2 dengan nama kegiatan 2 copy. Oke, caranya ngopi adalah ya, tinggal pesan di warung kopi. Haha, lucu. Kita tinggal CP ya, guys ya. CP artinya seperti kalian pahami sendiri ya. CP itu ada copy. Copy kegiatan 2, kegiatan 2. Bentar ya, kita pakai petik 2 aja biar nggak bingung. Kegiatan 2 ke yang namanya yang baru, kopian yang baru namanya kegiatan 2 copy. Enter. Nah, itu dia bakalan bikin kegiatan 2 baru ya yang copy. Nah, selanjutnya kita mau menghapus file kegiatan 1 sama kegiatan 2. Caranya adalah dengan menggunakan command rm
Itu kegiatan 1 sama kedua. Sebenarnya gampang ya ginian ya. Arti-artinya tuh RM itu artinya remove guys. RM ini ya. RM itu artinya remove. Jadi kita langsung tinggal enter aja. Nah tuh kalau kalian lihat di sini dia bakalan hilang. Itu ls ya. Tinggal kegiatan 2 copy aja. Nah itu kan ya. Soalnya disuruh kita nampilkan directory saat ini. Kita tinggal ls aja. Kalau udah, kita clear dulu biar nggak berantakan. Kita suruh ganti nama directory module SO. Ya module SO itu foldernya sekarang kita ya. Direktorinya kita sekarang di modul SO dengan menjadi modul 1. Jadi foldernya di rename menjadi modul 1. Jadi ada salah satu perintah yang kita bisa gunakan untuk rename. Caranya adalah kita naik dulu satu folder ya. Karena kita ada dalam modul SO. Karena dalam modul SO kita mau naik satu folder. Gimana caranya naik ke satu folder? Kita CD itu change directory. Habis itu kita spasi titik-titik. Titik-titik ini artinya apa? Titik-titik ini artinya adalah directory sebelumnya, directory di atasnya directory yang sekarang. Jadi gitu, kita tinggal enter. Nah, dia otomatis bakalan kita ada di sini gitu. Nah, kita mau mengganti nama directory modul SO jadi modul 1. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan command yang namanya mv. Mv itu artinya move ya. Move modul SO ya. Folder modul SO ke folder yang sekarang tapi dengan nama yang berbeda gitu. Jadi kita mau memindahkan folder modul SO ke directory yang sekarang kita berada di directory mana sekarang, tapi dengan nama yang berbeda gitu. Jadi kita mindahin ke yang nama yang berbeda gitu. Jadi misalnya kita mau mengganti ke modul 1. Ya, enter. Nah, udah selesai tadi kan modul SO, sekarang jadi modul 1. Begitu caranya guys. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan kegiatan 3. Nah, sudah selesai semua ya. Jadi gitu, gampang ya. Jadi apa aja sih yang kita perlukan itu adalah yang pertama kita harus sudo su ya, yang pertama. Kedua kita apt update sama upgrade. Yang ketiga kita mau menampilkan yang keempat yang keempat kita mau menampilkan tanggal, kita pakai date. Yang kelima kita mau ls. Habis itu kita mau masuk ke directory dokumen cd documents. Terus kita mau bikin directory, make directory mkdir. Lalu buat directory dengan nama modul SO lagi, make directory. Buatlah dua file dengan nama kegiatan 122, kita pakai touch. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menampilkan isi dari directory sekarang yaitu ls. Yang selanjutnya kita harus mengcopy file kegiatan 2 dengan nama kegiatan 2 copy. Kita cp kegiatan 2 copy. Dan selanjutnya kita suruh membuat ganti nama ya. Kegiatan 2 copy menjadi kegiatan 3. Oh iya, lupa yang ini ya. Kelewatan kayaknya. Kayaknya kita belum deh tadi. Oh iya, ini kegiatan 2 copy harusnya jadi kegiatan 3. Gimana caranya? Kita masuk ke situ lagi. Nah, ntar ya clear lagi. ls. Nah, kita bisa lihat di sini kegiatan 2 copy. Kita ganti namanya menjadi ya kayak tadi ya, kita pakai mp. Itu kegiatan 2 copy jadi kegiatan 3. Nah, ada ya dia keganti. Nah, cuma kita kelewatin itu aja tadi. Sorry. Ini kita tinggal mv ya berarti ya. Habis itu yang selanjutnya hapus file, ini kita pakai rm yang tadi. Tampilkan isi directory saat ini ls. Habis itu kita mau ganti nama pakai mv dari modul SO jadi modul 1. Sudah selesai. Apakah ini bisa dilakukan dengan cepat? Tentu saja bisa. Kita ls, habis itu cd ls. Nah, kita mau menghapus praktikum sistem operasi, habis itu kita mulai dari awal lagi cuy. Apakah bisa kita speedrun? Tentu. Coba kita coba. Kita mau rm min rf ini praktikum sistem operasi, habis itu kita exit, kita clear. Nah, kita coba ya speedrun ya. 1, 2, 3. Yang pertama kita mau masuk ke sudo su password. Kita mau update upgrade apt update min y end
apt upgrade min y. Habis itu kita disuruh yang selanjutnya adalah untuk menampilkan sekalian ya date. Lalu yang selanjutnya adalah kita untuk menampilkan begituan. Lalu kita mau masuk ke directory cd documents. Kalau sudah, kita mau bikin directory yang namanya sistem operasi ya, praktikum sistem operasi. Aduh, lama ya ngetiknya. Habis itu kita mau masuk ke dalam situ. Nggak bisa ya. Langsung harus kayak gitu dulu. Ntar saya nggak kelihatan. Berarti sampai sini dulu. Jadi ya berarti bakalan skip sampai ke bikin directory. Nah, dia langsung bikin kayak gitu. Magic, magic. Kita mau sudah kayak gitu, berarti kita sekarang mau masuk ke dalam situ ya, cd ls clear. Nah, habis itu kita mau ngapain tadi? Oh iya, kita mau bikin directory. Make directory modul so cd modul so ls, ada isinya touch kegiatan 1, kegiatan 2, tampilkan sekarang juga ls. Nah, sudah, dia udah kebikin. Terus saya mau copy ke kegiatan 2, kegiatan 2 copy ls, kegiatan 2 copy, kegiatan jadi kegiatan 3 mv kegiatan 2 kegiatan 2 copy ke kegiatan 3 ya. Sorry. Nah udah ada kegiatan 3. Oke. Nah, kalau sudah kita mau hapus rm kegiatan 1 sama kegiatan 2. Kalau sudah kita mau nampilkan ls, habis itu ganti nama cd and mv modul so. Jadi ini saya ngetiknya doang ya lama ya, 1. Selesai ya, itu ada modul 1. Kalau kita lihat sini modul 1, habis itu cuma ada kegiatan 3. Selesai. Semuanya sudah selesai ya, kegiatan 1, 2, 3 cuma butuh berapa menit doang. Sebenarnya kita bisa percepat juga ya. Itu dengan cara ininya apa namanya sih? Update sama upgrade-nya kita jadiin di background. Jadi ya kayak gitulah ya, bisa gampang. Oke, karena ini sudah selesai, mungkin kalian bisa coba-coba dulu. Jangan lupa baca-baca lagi yang di atas, barangkali salah ya. Ini soalnya agak lumayan penting juga ya. ls min l ya tadi ya harusnya. Cuma ya saya pakai ls min ls juga, nggak apa-apa. Soalnya saya lebih sering pakai itu. Kalian juga baca-baca manual, ini juga sangat membantu. Cuma ya kalau kalian mau baca, mendingan cari tutorial di YouTube ya kan. Oke, ini karena sudah selesai, saya mau tidur guys, sudah jam 2:30. Ini buat kalian lah. Saya juga kasihan juga buat yang belum pernah pegang Linux, jadi ya saya bantu. Terima kasih yang buat sudah menonton. Mungkin kita bakalan bertemu di mana ya, di kampus mungkin ya. Aku bakalan bikin video lagi mungkin. Siapa yang tahu, who knows. Barangkali aku bikin video lagi.
eh nanti bakalan ku share lagi lah, gampang. Ya udah langsung kita tutup aja dulu videonya. Sekarang sudah jam berapa? Ya, kalau sekarang mau lihat jam, tinggal lihat pakai date gitu aja ya. Anjay, mantap nggak sih? Oke, langsung aja tidur lah. Thank you guys, dadah.